warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 surah, yaitu surah At-Tin ayat 4, surah Al-Imran ayat 150, dan surah Maryam ayat 95. Pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada surah ini menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Perlu diketahui bahwa ayat ini menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah telah menciptakan kita dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanan dengan tangan. Dan Allah menciptakan kita dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkan kita menjadi khalifah di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga memungkinkan kita menjadi khalifah di muka bumi sebagai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim wajib untuk melaksanakan, yakni beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tidak menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari terus sebarkan dan saling mengingat dalam kebaikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang hamba-Nya lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kedua Quran surah Al-Imran ayat 150 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahi mawwalakum wa huwa khairun nasirin. Yang artinya, tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dialah penolong yang terbaik. Pada ayat ini menjelaskan tentang Allah adalah pelindung dan penolong terbaik. Kita harus selalu taat kepada Allah karena Dia pelindung terbaik bagi hamba-Nya. Dalam dunia ini tentu ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan selalu menyekutukan Allah. Terkadang manusia seringkali mudah percaya kepada orang-orang kafir. Dia beranggapan bahwa orang kafir dapat membantu dan menolongnya. Padahal itu salah besar. Orang kafir hanya membuat manusia terjerumus dalam dosa. Yang sebenarnya jadi penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh manusia. Maka dari ini kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah sebaik-baiknya penolong, sehingga kita tidak membutuhkan pertolongan siapapun setelah mendapatkan pertolongannya. Allah menegaskan bahwa jika ada yang menyekutukannya, maka jika ia meninggal dunia, nerakalah tempat tinggalnya di akhirat. Itulah seburuk-buruknya tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ketiga Quran surah Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati saj'alul lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Pada surah ini menjelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati hamba-hamba yang mukmin, yang bertakwa dan tetap mengerjakan amal soleh. Ini berarti bahwa setiap orang yang benar-benar beriman dan selalu mengerjakan perbuatan baik pasti akan mendapatkan tempat yang baik dalam hati setiap muslim. Walaupun orang yang beriman itu tidak pernah berusaha menarik hati orang lain, namun orang itu pasti akan tertarik kepadanya. Karena tertanamnya rasa simpati dan kasih sayang kepada orang mukmin itu bukan hanya berupa mulut manis dan tutur kata yang baik, tetapi karena Allah sendiri yang menanamkan rasa kasih sayang itu ke dalam dada hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat muslim harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukan Dia, karena Dialah yang menciptakan kita, menolong dan pelindung terbaik kita. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.